Badan Pemeriksa Keuangan menemukan persoalan belanja tidak sesuai oleh pemerintah daerah sebesar 100,32 miliar rupiah. Secara total, lembaga itu menemukan 345 permasalahan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan di 126 Pemda. Hal ini tercantum dalam dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023. Salah satu belanja bermasalah terjadi pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta sebesar 4,87 miliar rupiah. Selain itu, BPK juga menemukan 101 masalah pemborosan atau kemahalan harga. Temuan ini terjadi pada 56 Pemda dengan nilai total 86,44 miliar rupiah. Salah satunya kembali mencantumkan Dinas KPKP DKI Jakarta terkait pembayaran subsidi pangan murah sebesar 25,79 miliar rupiah. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini menjadi opini WTP yang kelima secara berturut-turut sejak tahun 2017 lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan capaian ini adalah hasil dari kerjasama seluruh jajaran di pemerintahan provinsi dalam menjaga kepercayaan yang diberikan warga Jakarta mengelola APBD. DKI Jakarta meraih opini WTP. Ini bersejarah dan kita harapkan nantinya meraih WTP adalah sebuah kebiasaan dan WTP adalah budaya di DKI Jakarta. Ini komitmen kita, seperti tahun lalu saya sampaikan, ketika yang keempat, insya Allah kelima, harus ini sudah menjadi kebudayaan di Jakarta, yang mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan akan diteruskan. Gubernur Jakarta kesayangan kita, si Heru Budi, kekayaannya langsung nambah pas ngejabat. Gimana enggak? Soalnya, secara matematis, perkiraan gaji Gubernur DKI Jakarta itu 0,15% dari total PAD, atau sekitar 93,39 miliar per tahun, atau 8,2 miliar per bulan. Angka itu adalah perkiraan dan jumlah gaji yang diterima oleh Gubernur bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari angka tersebut. Nah, harta kekayaan Pak Heru tahun 2021 ke 2022 naik 4,2 miliar. Ia memiliki kekayaan senilai 31,9 miliar di tahun 2021. Terus, data LHKPN tahun 2022 yang dilaporkan 7 Maret 2023, nilainya naik jadi 36,2 miliar. Wah, Pak Heru, boleh kali bagi-bagi duit untungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat AJTNA semua, apakah di antara sahabat AJTNA semua ada yang menganggap bahwa negeri ini sedang baik-baik saja? Saya yakin tidak. Kalau yang memiliki akal kewarasan tentu tahu bagaimana kondisi bangsa kita hari ini yang sedang terpuruk dalam semua lini, termasuk dan terutama bagaimana kepercayaan publik terhadap institusi negara. Apa yang terjadi kemarin pada kasusnya di orang-orang Ditjen Pajak sungguh sudah menyayat hati. Yang tidak mungkin memiliki harta miliaran ini sampai punya 56 miliar. Yang kemudian atas namanya sampai dibagi-bagikan ke orang lain. Pemilik Rubicon itu siapa namanya? Saifuddin ya. Rumahnya di dalam gang dalam satu petak. Itu sudah tidak masuk akal. Artinya, kelakuan para penguasa hari ini sebetulnya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Dan yang terjadi hari ini justru menjadi-jadi. Semakin terus menampakkan istilahnya ya, kesemena-menaannya gitu. Merasa berkuasa. Mengatur diri sendiri, mengatur untuk kepentingannya. Gitu kita lihat begitu ya. Bagaimana Heru Budi akan mendapatkan Jeep seharga 2,3 miliar. Dan ternyata hari ini saya dapat bukan hanya Jeep plus sedan. Ya. Jadi bukan hanya 2,3 miliar. Karena 2,3 miliar itu hanya untuk Jeepnya saja. Belum sedannya, sedan listrik. Kalau ditambah dengan mobil yang sekarang dimiliki 3, maka dia akan dapat 3.
kecuali ditarik ya jadi 2 lagi. Iya, alasannya kemudian ketika ditanya ke bagian pengadaannya, itu sudah sesuai aturan. Iya, itu sesuai aturan. Aturan yang Anda buat sendiri. Atur sajalah. Anda kan penguasa. Akhirnya meme-meme seperti ini, kita lihat di dinding seperti ini menjadi betul-betul suara hati rakyat. Harusnya Heru Budi sebagai penguasa Jakarta langsung detik itu juga mengatakan 2,3 miliar untuk Jeep dan sekian miliar untuk sedan listrik tidak saya ambil, uangnya kita berikan kepada korban Pertamina, korban rakyat yang ada di daerah situ, maksudnya bukan untuk perusahaan Pertamina. Nah itu baru bisa dijadikan panutan pemimpinnya. Tapi bukan berdalih saya nggak tahu. Oh, yang saya tahu bukan itu. Oh, itu bukan wilayah saya. Ini kan cara-cara picik dari para penguasa kita hari ini. Ya bagaimana nih? Masuk akal nggak sih? Kok bisa gitu dapat lebih dari 1 mobil dinas? Oh, karena dia menjabat sebagai kepala sekretariat presiden. Kasetpres. Tempo hari berkali-kali kita dorong ya untuk segera mundur dari Kasetpres. Ini enggak. Jadi wajar saja ketika penanganan banjir di era Anies sudah menjadi lebih baik ya. Kemudian di zamannya Heru Budi ngaco lagi. Ya, bagaimana mungkin dia bisa fokus? Kepala Sekretariat Presiden, Kasetpres, merangkap sebagai gubernur. Kan gimana logikanya? Tapi saya nggak tahu juga tuh ya, orang-orang di Dewan juga sedikit sekali yang mengangkat persoalan ini. Katanya nggak boleh double jabatan. Nanti bias, nanti ada konflik of interest. Tapi tetap saja dilakukan. Bahkan lembaga Fitra memunculkan ada 32 atau 39 ya, pejabat di Kemenq yang merangkap sebagai komisaris di BUMN. Gila nggak tuh? Jadi benar gitu. Ketika rakyat diperas dengan pajak, terhimpit dengan keadaan hari ini yang masih belum juga bisa move on dari kondisi pandemi kemarin. Kemudian kita lihat para pejabat sana, di Jakarta sana, ongkang-ongkang kaki, barangkali kerja cukup diselesaikan oleh para staf ahlinya. Begitu kali ya. Kemudian dia bisa melakukan apa saja sekehendak hatinya. Anies Baswedan, dia harusnya mendapatkan mobil Lexus. Tempo hari aturannya begitu, Lexus. Kalau sekarang Jeep yang 2,3 miliar, yang zaman Pak Anies ditolak. Bisa kok ditolak. Dan Pak Anies menggunakan mobil bekas gubernur sebelumnya, Ahok, Kijang Innova. Nggak ada masalah. 5 tahun lancar-lancar saja, bahkan menunjukkan prestasi level dunia. Jadi bukan sekedar, ya ini kan sesuai aturan. Ya aturan yang Anda buat sendiri kok. Aturan yang tanpa empati itu namanya. Oke, kita masuk ke beritanya ya. Posisinya sebagai pejabat gubernur DKI merangkap Kasetpres, Heru akan memperoleh 3 kendaraan dinas. Ini dari Fusilat News. Luar biasa nih Heru Budi. Pejabat gubernur DKI, Heru Budi Hartono yang merangkap jabatan sebagai kepala sekretariat presiden akan menerima 3 mobil dinas, yaitu Jeep berseharga 2,3 miliar, mobil listrik, dan mobil dinas dari sekretariat negara. Itu kebayang nggak sih gimana nanti proses perjalanan Heru Budi? Orangnya 1 gitu ya, mobil dinasnya 3 gitu. Barengan gitu 3 nanti. Enggak kali ya. Satu-satu. Jadi hari ini pakai Jeep, besok pakai mobil listrik, besoknya lagi pakai mobil dinas sekretariat negara. Atau, wah, ini urusan sekretariat negara nih. Ditelepon sama presiden, dipanggil misalkan begitu ya. Dia lagi pakai mobil Jeep, mobil Pemprov, mobil gubernur. Mau dia langsung telepon ajudannya. Tolong anterin mobil Setnek. Saya dipanggil Pak Jokowi. Wah, langsung ganti mobil. Kocak kan? Dagelan kan jadinya. Tapi kan ini sesuai aturan. Aturannya
Jokowi tempo hari sudah bilang jangan rangkap jabatan. Tapi kenapa yang rangkap jabatan hari ini dibiarkan oleh Pak Jokowi? Itu soalnya.